Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa-siswi kelas 4 SD Negeri 4 Pandesari yang Bu Aida banggakan. Bertemu kembali hari ini dengan saya Bu Aida pada hari Jumat 7 Agustus 2020. Pastikan anak-anak sudah mandi, sudah sarapan, berganti seragam, sudah mempersiapkan perlengkapan belajar pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur dalam keberagaman, dan pembelajaran ketiga. Agenda belajar kita pada hari ini pertama adalah permainan tradisional. Kedua, kita akan belajar tentang gagasan pokok dan juga gagasan pendukung dari teks lisan. Keempat dan kelima, kita akan belajar pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama pada hari ini adalah setelah menyimak teks permainan tradisional, siswa mampu mengidentifikasi dan menyajikan gagasan pokok juga gagasan pendukung setiap paragraf dari teks lisan secara mandiri. Siswa mampu menjelaskan sifat bunyi memantul dan menyerap dengan benar. Perhatikan gambar berikut. Gambar apakah ini? Pernahkah kalian memainkannya? Gambar bangun datar apa saja yang kalian temukan dalam gambar tersebut? Ya, ini adalah permainan gambar permainan engklek. Permainan engklek merupakan permainan tradisional yang sangat banyak dimainkan oleh anak-anak di Indonesia. Engklek adalah permainan lompat pada bidang datar yang digambar di atas tanah. Permainan engklek biasanya dimainkan oleh 2-5 orang. Anak-anak boleh memainkannya di rumah ya, bersama teman atau saudara kalian. Selain permainan engklek, bangsa Indonesia juga mempunyai banyak permainan tradisional yang diwariskan secara turun-menurun. Salah satu di antaranya adalah permainan fahambo batu atau lompat batu yang dilakukan oleh masyarakat Nias. Bu Aida akan membacakan cerita tentang fahambo batu. Anak-anak perhatikan dengan seksama ya. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan nama fahambo batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompati batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desa itu. Setelah kalian mendengarkan Bu Aida bercerita tentang permainan lompat batu, tugas kalian adalah menemukan gagasan pokok dari cerita tersebut. Tentunya kalian masih ingat kan bagaimana cara menentukan gagasan pokok. Setelah mendengarkan dengan seksama, catat satu kalimat utama dari masing-masing paragraf. Anak-anak juga tentunya ingat bahwa kalimat utama tidak selalu berada di awal paragraf, namun bisa juga berada di akhir paragraf. Kalimat utama itulah nantinya yang akan menjadi inti dari paragraf atau disebut dengan gagasan pokok.
Pada pembelajaran 1, anak-anak sudah melakukan percobaan dengan menggunakan detik jam tangan. Sekarang coba anak-anak keluar rumah, berteriaklah dengan kencang. Apakah yang terjadi? Berikutnya, anak-anak coba masuk ke kamar mandi dan tutup pintunya dan berteriaklah dengan kencang pula. Adakah perbedaan antara berteriak di luar rumah dengan di dalam kamar mandi? Catatlah hasilnya di buku tema tugas kalian ya. Yang kalian lakukan barusan berhubungan dengan pemantulan dan penyerapan bunyi. Pemantulan bunyi terjadi jika mengenai benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Sedangkan penyerapan bunyi terjadi jika benda mengenai benda yang permukaannya lunak seperti karpet, goni, busa, kertas, dan juga wol. Benda-benda tersebut digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau gema. Kalian pasti bertanya kan, Bu Aida, apa sih yang disebut dengan gaung atau gema itu? Gaung adalah bunyi yang dipantulkan oleh dinding yang jaraknya dekat dengan sumber bunyi, sehingga menyebabkan bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli. Akibatnya, suara menjadi tidak jelas. Sedangkan gema merupakan bunyi yang dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi, menyebabkan bunyi pantul datang setelah bunyi asli, sehingga bunyi pantul terdengar lengkap setelah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua dan juga lembah. Setelah kalian belajar hari ini, tentunya kalian punya pekerjaan dong yang harus diselesaikan. Pertama, tugas ke-1 adalah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan yang tadi sudah kalian dengarkan. Tugas kedua, kerjakan soal-soal berikut. 1. Tuliskan 3 benda yang dapat memantulkan bunyi. 2. Tuliskan 3 benda yang dapat menyerap bunyi. 3. Lengkapilah tabel perbedaan gaung dan gema berikut. Dan 4. Tuliskan manfaat bunyi pantul bagi kehidupan. Tugas kalian boleh dikerjakan di buku tema tugas ya. Pastikan menulisnya dengan rapi dan teliti. Perhatikan juga penulisan huruf besar, tanda koma, dan juga tanda titik. Link pembelajaran Bu Aida kirimkan lewat WA Group ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang Bu Aida sampaikan bermanfaat. Bu Aida mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih perhatian kalian. Salam sehat, salam semangat, belajar dengan bahagia, mandiri, dan berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.